Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Akhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan aktivitas kita yang penuh diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah talabul ilmi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia dalam masalah agama. Jadi talabul ilmi yang tidak pernah ada henti-hentinya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, bahkan minal mahdi ilal lahad, ya, sejak lahir sampai ke liang lahat, status kita sebagai seorang talibnya, sebagai penuntut al-ilm. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini di kajian perdana untuk pembahasan kitab, ya, terkait tentang Minhajul Muslim ini yang ditulis oleh Syekh, ya, Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullah. Di mana sebelum kita membahas terkait dengan kitab Minhajul Muslim ini, perlu kita sampaikan terlebih dahulu agar kita mengetahui si muallif, ya. Jadi di antara keberkahan ilmu, min barakatul ilmi al-azzu ila qail.
Di antara keberkahan ilmu, maka kita harus mengambil ataupun kita harus menukil, mengembalikan segala ucapan kepada muallifnya, kepada penulisnya. Nama beliau ismuhu wa nasabuhu Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Jadi nama beliau adalah Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakar Al-Jazairi. Wa Syekh min Bani Hilal. Beliau ini termasuk dari kalangan Bani Hilal, salah satu kabilah di Arab, allati kharajat minal jaziratul arabiyyah, yang mana beliau keluar, ya, melintas dari jazirah Arabia, wastaqarrat fi Afrika, dan beliau tinggal, ya, di Afrika, tapi beliau asalnya adalah Arab, ya, dari Bani Hilal, ya, salah satu kabilah Arab, dan beliau tinggal di Afrika. Wastautanat wa huwa Arabiyyul asl, maka beliau mukim, tinggal di sana di Afrika. Kemudian beliau adalah Arabi asli, jadi benar-benar keturunan Arab, cuma tinggal di Afrika. Beliau ini lahir di salah satu qaryah, desa Liwa, di Kasril Lam, ya, ma'al maddi wa fathil waw, ya. Jadi Liwa, ya. Kemudian beliau tinggal di beberapa salah satu kota, ya, pedesaan, ya. Qaryatuz Zira'ah min Qurul Madinah. Jadi salah satu desa yang mana itu desa yang biasa bercocok tanam di salah satu kota yang ada di desa yang ada di Madinah. Kemudian nasya'atuhu wa usratuhu. Beliau ini, ya, sebelum, ya, kita menjelaskan bagaimana perkembangan beliau, pertumbuhan beliau dan keluarga beliau, ya. Jadi beliau ini lahir, ya, tadi yang sudah kita sampaikan di Liwa, ya, di salah satu desaan yang dimana itu biasa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian kana tusama arusul janubul jazairi, itu yang dikenal di sana ada arus sebelah selatan Jazir Al-Jazair. Kemudian beliau, ya, mauluduhu amu alf wa arba'umiyah ithnan wa arba'un. Beliau lahir pada 1400, ya, 1442 Hijriah. Wa tufiya fi amil awal fanasyat fi hajri ummi. Dan beliau wafatnya wa tufiya walidu. Jadi ketika beliau ini lahir, ya, maka bertepatan pada wafatnya ayah beliau di tahun pertama, fanasyat fi hujri ummi, dan beliau ini dibesarkan oleh ibunya. Jadi beliau lahir pas pada wafatnya ayah beliau, dan beliau ini, ya, hidup berkembang, kemudian bertumbuh, ya, di keluarga, ya, diasuh oleh keluarga beliau, dari pamannya, dari kakek-kakek beliau yang penghafal Al-Quran. Kemudian juga, ya, profesi beliau, ya, dari profesi beliau selain juga beliau pengajar, ya, di Wizaratul Ma'arif, ya, di madrasah di Muhammadiyah. Kemudian beliau juga pengajar di Madrasah Salafiyah. Kemudian juga beliau pengajar di Darul Hadis Madinah Munawwarah. Kemudian juga beliau menjadi dosen di Jamiatul Islamiyah. Dan masih banyak lagi, ya, aktivitas-aktivitas kegiatan beliau. Beliau pun pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, ya, sebagaimana kata Profesor Sa'ad Al-Utaibi, Amma Syekh Abu Bakar Al-Jazairi al-Musallina fil Masjid Nabawi fi Salatul Asr.
Jadi Syekh Bakar, ya, beliau pernah menjadi imam, ya, pada waktu salat asar pada tahun 1413 Hijriah. Indama ta'akhkhar imamul Masjid An-Nabawi Syekh Abdul Aziz bin Shalih. Ketika terlambatnya, ya, Syekh, ya, Abdul Aziz bin Shalih. Dan di antara murid-murid beliau ini sangat banyak sekali, karena beliau juga mengampu di UIM, ya, Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau mengampu di di Magister, ya, Dirasatul Ulya bil Jami'atul Islamiyah. Jadi marhalah Magister sama doktor di Qism Tafsir, dan juga di Kuliatus Syariah bil Jami'atul Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Di antara murid-murid beliau Syekh, ya, Abdurrahman bin Shalih bin Muhyiddin. Kemudian ada Syekh Adnan bin Abdul Aziz Al-Khatir. Kemudian ada Syekh Dr. Abdullah bin Ibrahim Muhammad Al-Amin. Kemudian di antara murid beliau adalah Syekh Dr. Abdullah bin Syekh Muhammad Al-Amin, Syekh Dr. Umar bin Hasan, ya, dan masih banyak murid-murid beliau, ya, yang ikut menyebarluaskan terkait tentang kajian-kajian ilmiah. Ya. Dan di antara pujian ulama kepada beliau, seperti yang disampaikan Syekh Ahmad Al-Ansari, muhadditsnya, dia seorang muhaddits di Madinah. Ra'aitu fil manam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yamshi wa huwa labisu libasan lima ara ahadan fid dunya labisan mithluhu wa ma'ahu Syekh akhar labisa labasan aqallu minhu fa'awaltu bilibasi taqwa. Pujian para ulama seperti yang disampaikan Syekh Ahmad Al-Ansari, ya, beliau mengatakan, aku melihat dalam mimpiku Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini berjalan, wa huwa labisul libasan lam ara ahad. Beliau ini memakai baju yang belum pernah aku melihat seorang pun di dunia. Labisan mithlu, aku melihat beliau memakai pakaian yang belum pernah dipakai oleh orang lain, ya. Fa awwalatuhu bi libasi taqwa, maka aku pun melihat beliau memakai dengan libasut taqwa. Ini pernyataan dari Syekh Muhammad, ya, Al-Muhaddits, ya, Syekh Muhammad Al-Ansari. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Abdullah Ta'ala tentang pujian kepada Syekh, ya, Abu Bakar Al-Jazairi ini, wa huwa ba'da intiqal Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah min riayatil Jami'atil Islamiyah bil Madinatil Munawwarah ila riasatil al-buhuthul ilmiyah wal ifta'i bil Riyadh. Kana rahimahullah kullama laqituhu yas'aluni anid durus fil Masjid Nabawi wal mudarrisin wa yukhassu bis su'al an Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Ini pernyataan sanjungan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Abdullah Ta'ala kepada Syekh, ya, Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Beliau ini juga termasuk orang yang senior, ya. Jadi setelah daripada Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Karena beliau juga termasuk di antara anggota Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta' di Riyadh. Dan beliau ini memiliki liqa'u maftuh, yang biasanya para talabatul ilm selalu menanyakan kepada beliau ketika beliau mengampu di universitas, di UIN, ataupun ketika memberikan dars di Masjid Nabawi. Ini kebiasaan-kebiasaan beliau. Kemudian di antara risalahnya yang pernah ditulis oleh Syekh Abu Bakar, ya, Jabir Al-Jazairi rahimahullah ini, di antara karya-karya beliau adalah, ya, Minhajul Muslim yang akan kita kaji insyaallah. Itu berkaitan tentang kitab akidah, adab dan akhlak, ibadah serta muamalah.
Jadi Minhajul Muslim itu menyangkut tentang akidah, adab, akhlak, ibadah, dan muamalah. Ada 5. Ini karya beliau yang momentum, ya, yang fenomenal. Yang kedua, Aqidatul Mukmin. Ini terkait tentang usul Aqidatul Mukmin, ya. Jami' li furu'ih, ya. Dan juga secara secara rinci, ya. Kemudian di antara karya beliau Aisirut Tafassir, ya. Dari Aisirut Tafassir Al-Qur'anil Karim 4 juz. Kemudian Al-Ilmu wal Ulama, di antara karya beliau adalah Al-Ilmu wal Ulama. Kemudian karya beliau juga Al-Mar'atul Muslimah, wanita muslimah. Kemudian karya beliau juga An-Nikah wa Talaq waz-Zawaj wal Firaq, ya, nikah, talak, menikah, dan juga perkara-perkara yang menjadi perpisahan. Kemudian di antara karya beliau Kamalul Ummah fi Salahi Aqidatiha, ya, kesempurnaan tentang umat dan perbaikan-perbaikan terkait tentang masalah akidah. Dan masih banyak, ya, karya-karya beliau. Dan beliau ini Syekh, ya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau tufiya rahimahullah fil Madinah Munawwarah. Beliau wafat di Madinah Munawwarah Qubailul Fajri, ya, menjelang waktu fajar Al-Arbi'ah, ya, dari Rabu 4 Dzulhijjah pada tahun 1439 Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2018. Dan beliau Syekh menutup usianya pada usia 97 tahun. Masya Allah, ya, waktu yang umur yang panjang, dan beliau isi dengan kegiatan-kegiatan dakwah, mengajar, kemudian yang lain, ya. Wafatu fil Masjid Nabawi Asy-Syarif, ya. Dan beliau, ya, disolatkan jenazahnya yaitu di Masjid An-Nabawi. Masya Allah. Ini kemudian beliau di makbarah di Baqi, ya, dimakamkan di makam Baqi. Ini terkait tentang masalah Syekh, ya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi Minhajul Muslim itu menyangkut berapa tadi? 5. Yang pertama akidah, yang kedua adab, ketiga akhlak, keempat ibadah dan muamalah. Ini yang akan kita kaji. Yang pertama yang insyaallah akan kita kaji adalah terkait tentang masalah al-babul awal fil aqidah, ya. Bagi antum yang memiliki atau bisa di download PDF ada, ya, Minhajul Muslim bahasa Arab, ya. Dan kita masuk pada bab al-awwal, ya. Bab yang pertama tentang masalah akidah. Al-faslul awal al-imanu billahi ta'ala. Pembahasan yang pertama ini adalah beriman kepada Allah. Kata beliau, hadal fasl min akhtari hadhil fusul asy-sya'n. Jadi fasal ini, pembahasan bab yang pertama terkait masalah akidah ini adalah perkara yang paling urgent, yang paling penting. Wa a'dhamuha qadran, ya, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Idhayatul muslim kulluha tadur alaihi. Karena kehidupan seorang muslim itu berputar pada tentang seputar akidah, ya. Wa tatakayyafu bihasbihi, ya. Dan juga terkait tentang masalah pasal yang pertama, bagaimana seorang muslim ini dia bisa hidup, ya, dengan kondisi yang dia harus mempelajari akidah. Kemudian fahuwa aslul usuli fin nizamil amil hayatil muslim bikamaliha. Dan ini adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip seorang muslim. Dia harus mengetahui terkait tentang masalah nizam, aturan, ya. Disiplin, aturan ataupun etika bagi seorang muslim, kehidupan bagi seorang muslim secara sempurna. Ini pasal yang pertama. Kemudian al-imanu billah, bagaimana kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Al-muslimu yu'minu billahi ta'ala bima'na annahu yusaddiqu biwujudi Rabbi tabaraka wa ta'ala wa annahu azza wa jalla fatirus samawati wal ardh. Seorang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah dia membenarkan tentang apa wujud. Apa arti wujud? Beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu adalah wujud, ya. Wujudul wujud, Allah itu ada, tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui perkara apa? Gaib, ya. Wasyahadah, dan apa yang nampak. Jadi semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbu kulli syai'in wa malikuh la ilaha. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala sesuatu dan yang merajinnya, yang tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala rabbi ghairuhu wa annahu jalla wa ala. Dan tidak ada yang menguasai, karena Rabb itu artinya tiga. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang kedua adalah Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki, yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Adanya turunnya hujan, adanya musim kemarau, adanya banjir, adanya musibah bencana, itulah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang menguasai semua musim pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala rabba ghairuhu wa annahu jalla wa ala mawsufun bikamali bikulli kamali. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, ya. Artinya tiga tadi, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Tidak ada seorang pun yang ikut andil, berserikat dalam masalah pengaturan alam semesta. Mausufun bikulli kamalin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan kesempurnaan yang ada, dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli nuqsan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersucikan dari hal-hal yang sifatnya itu apa? Kurang. Beda dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu pasti di situ ada kekurangan-kekurangan, ya. Baik secara fisik, baik secara sikap, etika, dan akhlak. Itu ciri khas daripada makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suci dari sifat-sifat yang kurang tersebut. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu qabla kulli syai'. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, ya, kepadanya lahu qabla kulli syai'. Allah memberikan tunjuk, Allah berikan arahan sebelum adanya sesuatu. Tsumma li adillati naqliyah wal aqliyah. Kemudian beliau ingin menjelaskan tentang dua dalil. Jadi dalil itu ada yang dalil sifatnya naqliyah. Sifat naqliyah itu yang bersumber dari Alkitab. Yang kedua adalah dalil aqliyah, yang sesuai dengan akal logika manusia. Adapun beliau ingin menjelaskan dua dalil tadi. Dalil yang pertama adalah dalil apa? Naqliyah. Dalil naqliyah itu artinya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ikhbaru ta'ala bi nafsihi. Allah yang mengkhabarkan, Allah yang memberikan informasi pada dirinya sendiri, an-wujudi, kalau Allah itu apa? Ada. Yang menyampaikan Allah itu ada siapa? Yang Allah sendiri. Wa an rububiyyatihi lil khalqi an asma'ihi wa sifatihi, ya. Dan juga terkait tentang
rububiyah, ya. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Mas, mendekat. Jadi terkait tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, adanya asma wa sifat, ya. Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam waktu berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Fi sittati ayyam, yaitu 6 masa. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Yusil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Yang mana menutupi, ya, malam hari menutupi siang sehingga terjadilah gelap gulita. Yatlubuhu hasitha, dan itu bisa bersilih berganti dengan berurutan ataupun dengan cepat, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini pergantian silih berganti siang dan malam yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Kemudian, ya, terkait matahari dan bulan dan bintang-bintang musakhkharatin bi amri. Semua matahari, bulan, bintang itu juga sesuai dengan peredaran yang ada, ya. Sesuai peredaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ala lahul khalqu wal amru. Hanya milik Allah lah segala urusan-urusan bagi makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, ya. Kemudian di antara dalil, ya, qauluhu lamma nada nabiyuhu Musa alaihissalam. Di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam di syati'il wadil aiman fil buq'ah, ya. Jadi ketika memanggil Nabi Musa alaihissalam di tepi lembah Al-Aiman fil Buq'ah Al-Mubarakah, yaitu di Buq'ah Al-Mubarakah minas syajarah, ya, di mana itu ada di bawah pohon, dan Allah panggil Nabi Musa alaihissalam ketika di tepi lembah yang berkait oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa inni anallahu rabbul, ya Musa, ya. Inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Rabb semesta alam, yang menciptakan alam semesta ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Allah itu ada. Karena Allah sendiri yang memberikan informasi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalilnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, anallahu la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata, dan tunaikanlah, dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingatku, ya. Sebagian orang-orang liberal mengatakan tujuan salat itu berzikir, mengingat Allah.
Kalau sudah berzikir kepada Allah tidak perlu solat. Ini pemikiran-pemikiran liberalisme yang terus diusungkan di beberapa universitas-universitas Islam yang mereka sudah kemasukan para liberal gitu ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan bahwa Allah itu ada, Allah yang mencipta, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil berkaitan tentang apa? Dalil-dalil naqliyah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Selanjutnya, di antara dalil naqliyah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu fi ta'dhimi nafsihi, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Wa dzikrihi, dan Allah menyebutnya dalam kitabnya sendiri tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 23 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi la ilaha illahu." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selainnya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib maupun perkara-perkara yang nampak. War-Rahman Ar-Rahim. Ialah Allah Ar-Rahman yang lagi maha pengasih juga lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddus, yang merajai, yang menguasai. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha memberi kesejahteraan, keselamatan. Al-Mu'minu, yang memberikan keamanan. Al-Muhaiminu, yang mengaturnya. Al-Aziz, Al-Jabbar, ialah yang maha perkasa dan lagi maha Al-Jabbar, yang untuk berhak ya menyombongkan diri, Al-Mutakabbir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha untuk ya boleh menampakkan dengan apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sekutukan, apa yang telah mereka berbuat syirik. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ialah Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, yang mencipta, al-bari, yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, al-musawwir, yang menciptakannya ya, yang mengadakan sebelum sesuatu itu ada. Lahul asmaul husna. Ialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah ya. Jadi semua ya bertasbih ya. Petir pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit, di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini semuanya yang kita bacakan adalah dalil-dalil naqliyah yang menunjukkan Allah itu ada. Allah yang mengkhabarkan sendiri di dalam kitabnya. Kemudian di antara dalil yang Allah itu menyanjung pada dirinya sendiri, ini yang kita baca ya setiap kali salat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai ya yaumiddin, hari pembalasan. Qauluhu fi khitabina nahnu al-muslimin. Kemudian Syekh ya Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau menyampaikan sebagaimana juga Allah mengajak khitab kepada kita ya. Inna hadhihi
ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat kalian yang satu. Ya. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku ini kata Allah, Rabb kalian, maka sembahlah aku. Asalnya itu fa'buduni. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah aku. Ya. Di dalam ayat yang lainnya, ya, ayat Al-Mu'minun, wa ana rabbukum fattaqun. Aku inilah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Fi ibtali da'wa wujudi rabbi siwa, ya. Dan untuk membantah dakwahnya, ya, klaim dari orang-orang yang, ya, wujudi rabbi siwa, adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, fis samawat, yang ada di langit, au fil ardi, atau yang ada di bumi. Qauluhu, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jika ada Tuhan selain Allah di langit atau Tuhan selain Allah di bumi, maka kata Allah, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Sekiranya ada Tuhan di langit dan di bumi selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan hancur seketika. Karena setiap Tuhan punya aturan sendiri. Jangankan Tuhan, manusia saja, kalau ada satu negara itu 2 presiden, atau satu negara itu 2 raja, apa yang terjadi? Akan hancur. Ya, akan saling merebutkan tahta. Ya. Jadi memiliki aturan sendiri, memiliki, ya, undang-undang sendiri, ya. Kemudian akan saling merebutkan siapa yang lebih kuat gitu. Jadi akan hancur langit dan bumi kalau sekiranya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb yang memiliki ars, ya, apa yang telah mereka sifatkan kepada Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Ini masih dalil-dalil naqliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhbaru nahwi min mi'ati wa arba'i wa isrina alfan minal anbiya wal mursalin bi wujudillahi ta'ala. Informasi yang disampaikan para nabi dan rasul sekitar 124.000 dari kalangan para nabi dan juga dari kalangan para rasul. Semuanya itu menyeru kalau Allah itu ada. Kalau yang pertama, ayat yang pertama kan Allah yang menyampaikan sendiri dalam kitabnya. Yang kedua ini pengakuan dari nabi dan rasul yang berjumlah kurang lebih 124.000 nabi dan rasul. Mereka pun mendakwahkan biwujudillah, Allah itu ada. Wa an rububiyatihi lil awami kulliha, li awalimi kulliha, dan tentang adanya rububiyah, yang mengatur, yang mencipta, yang beri rezeki, ya, untuk alam ini semuanya, ya, di langit maupun di bumi. Wa an khalqihi ta'ala, dan terkait tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa tasarrufihi fiha, dan yang mengatur semuanya yang ada di alam ini ataupun yang ada di langit dan di bumi pun hanya Allah semata. Wa an asma'ihi wa sifatihi, dan juga terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ma minhum min nabiyyin wala rasul illa qad kallamahu Allah taala. Tidak ada seorang nabi dan rasul melainkan sudah Allah ajak bicara kepadanya. Au ba'atha ilaihi rasula au alqa fi ra'ihi, ya, atau Allah mengutus seorang rasul atau menyampaikan, ya, ini semuanya pun sudah ada
aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yatsimu ma'ahu annahu kalamullah wa wahyuhu ilaih. Ya. Maka itu sudah dipastikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat kalam. Kalam itu bicara, Allah bisa bicara. Allah juga menurunkan wahyu kepada para nabi dan juga para rasul. Ya. Kemudian yang disampaikan juga tentang dalil-dalil nakliyah, yang kedua tadi, bahwa Allah itu ada. Maka yang disampaikan dari sekian, ya, min saffatil khalq, dari makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, yahilul aqlil bashari takdibahu kama yahilu qati'ah, ya. Jadi yang sudah disampaikan semuanya mengakui bahwa Allah itu ada. Allah itu wujudnya, wujudul wujudnya. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengatur semuanya, dan tidak ada salah satu, ya, atau tidak ada seorang pun, atau tidak ada Tuhan satupun yang ikut andil dalam masalah ini, ya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga tentang masalah, ya, dalil-dalil yang disampaikan. Yang pertama adalah dari sumber dari kitab, dari para nabi dan rasul. Yang ketiga, imanul balayin minal bashari wa i'tiqadihim. Dari manusia-manusia yang sudah meyakini tentang wujudnya, keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihim lahu wa ta'atihim iyah. Mereka beribadah dan taat kepadanya. Fi hini annal 'adatal bashariyata jariyatun bitasdiqil wahid wal itsnain fadlan anil jama'ah wal ummah wal adad alladzi la yuqsa minan nas. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya jumlah yang banyak dari manusia, ya, bitasdik mereka itu membenarkan tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah itu adalah wahid, ya. Allah itu esa, ya. Dan ini jumlahnya yang sangat besar, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait tentang dalil-dalil akliyah dan syahidul akli al-fitrah. Dan dalil nakliyah yang bersumber dari kitab ini sesuai dengan dalil akal yang Allah berikan kepada manusia, sesuai dengan fitrah manusia, ya. Yang ketika mereka itu punya masalah mengadu kepada Allah, hatta kafir, sampai orang kafir pun ketika ada masalah mereka mengadahkan tangannya ke atas, menunjukkan Allah itu ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa fitrah manusia itu seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ikhbarul malayin minal ulama, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya sifat nama-nama dan sifat-sifatnya, wa rububiyatihi, dan juga dengan rububiyahnya, likulli syai', atas segala sesuatu, ya, wa qudratihi ala kulli syai', dan atas kemampuan atas segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Wa annahum lidzalika 'abadu wa ata'u. Oleh karenanya mereka pun menyembah dan taat kepadanya, wa ahabbu lahu wa abghadu min ajlihi. Dialah, ya, mereka yang mencintainya, kemudian mereka mencintai dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk Anda Nisab. Dah. Ya. Baik, demikian saya sampaikan, ya. Yang pertama terkait dalil-dalil naqli, ya. Ya.
Itu yang sudah dijelaskan oleh beliau Syekh Abu Bakar, yang dari firman Allah yang mengkabarkan dirinya sendiri. Yang kedua terkait dari yang dikhabarkan oleh para nabi dan rasul yang jumlahnya kurang lebih 124.000 nabi dan rasul mengatakan bahwa Allah itu ada. Kemudian dalil yang ketiga bahwasannya ya manusia-manusia yang beribadah yang taat kepada Allah mereka pun meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian yang keempat pernyataan dari para ulama bahwa Allah itu ada dan memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan memiliki terkait tentang rububiyah, ya, ketetapan Allah. Kemudian segala sesuatu pun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya sendiri, ya. Ini terkait dalil-dalil naqliyah. Begitu juga dengan dalil-dalil aqliyah insyaallah yang akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang, ya. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.